Puji Tuhan. Haleluya. Pada saat ini, hari ini tanggal 24 November tahun 2024. Saya sangat senang sekali bertemu dengan saudara-saudari terkasih yang setia dan mengikuti channel saya, yang menyampaikan berita, menyiarkan berita tentang berita kudus dan tidak terbinasakan, berita-berita baru dari Sion yang dibukakan oleh Roh Kudus di akhir zaman dalam rangka pemulihan Taman Eden, 12 suku Israel dan Tubah Masya. Pada kesempatan ini, haleluya, luar biasa, kita bertemu lagi untuk saya menyampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan melalui Yesuha, melalui oleh perantaran Roh Kudus, disampaikan kepada kami, dibukakan kepada kami, lalu disampaikan melalui media massa ke setiap orang yang sedang mengikuti channel saya di mana saja Anda berada. Haleluya. Pada saat ini saya akan mengumumkan, bukan menyampaikan lagi, tapi mengumumkan berita tentang pemulihan tumbuh-tumbuhan, hewan, matahari, bulan, bintang, tanah, air, batu. Dan batu telah selesai. Sudah selesai hari ini. Haleluya. Dan dengan selesainya pemulihan hari ini melalui doa saat ini, hari ini dalam jadwal Tuhan waktu di surga, pemulihan telah selesai untuk beberapa hal yang saya bacakan ini tadi. Haleluya. Nah, dan ini yang disuruh sampaikan, diumumkan, diekspos ke media massa melalui YouTube channel yang ada supaya seluruh bumi mendengarnya. Haleluya. Luar biasa saudara-saudari terkasih, sebelum kita sampaikan mengumumkan bagaimana logos dan rema firman Tuhan yang hari ini telah terjadi dalam rangka pemulihan ini telah terjadi, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kini kami akan sampaikan kembali lagi dan umumkan apa yang Bapak sudah lakukan hari ini sesuai dengan jadwal kerja Tuhan di surga. Telah terjadi pemulihan atas tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, air, batu, dan juga matahari, bulan, dan bintang. Haleluya. Dengan demikian Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai, dan setelah itu sudah diselesaikan tadi dan sudah disahkan. Haleluya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai kami minta mengundang Roh Kudus, haleluya, menguraikan kembali dan menyiarkan kembali agar semua orang mengikutinya, mendengarnya. Haleluya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih. Haleluya, luar biasa. Kita mengetahui sebelum saya menyampaikan rema-rema dari firman Tuhan yang Tuhan nyatakan, dan hari ini proyek pembangunan Tubah Masya dalam rangka percepatan pemulihan segala sesuatu, apa yang Bapak telah lakukan hari ini. Sebelum saya sampaikan hal itu, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dari penyampaian berita ini. Roma 8 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20, yang adalah juga undang-undang dasar pemerintahan kerajaan Tubah Masya tahun 2013. Pengharapan anak-anak ilahi. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Yahweh dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya.
Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Yahweh. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dan dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu kebebasan tubuh. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang tidak kita lihat, bukan pengharapan lagi sebab barang. Bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Haleluya. Cukup dulu sampai di situ. Haleluya. Kita lihat lagi di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Yahweh dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Ini dua firman Tuhan. Haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang perkara pemulihan. Haleluya. Perkara yang berhubungan dengan pemulihan. Haleluya. Pemulihan segala sesuatu. Haleluya. Pemulihan itu kata lainnya itu yang rusak dibenarkan atau dibetulkan, yang sakit disembuhkan, yang rusak dibenarkan. Itu istilah pemulihan. Haleluya. Seperti Taman Eden yang rusak karena dosa harus dipulihkan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Ya, dari program pembangunan tubuh Kristus, program Tuhan tahun 2023. Haleluya. Itu rahasia yang Bapak beritahukan kepada kami, bahwa berhubungan dengan kedatangan Yesus ke bumi itu, Bapa surga di surga itu memberitahukan kami bahwa Bapa surga itu tetap akan tahan Tuhan Yesus itu di surga. Sampai tubuh Masiah yang telah dikontrak kerja dengan Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu di bumi. Lalu setelah selesai itu baru Bapa akan menurut, Yesus akan turun ke bumi. Hal mendarat dengan orang-orang salehnya. Seperti itu. Itu bulan Januari tahun 2023 pernah Bapak sampaikan seperti itu. Haleluya. Kembali ke fokus pembicaraan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, perkara pemulihan yang hari ini telah terjadi. Haleluya. Bapak melakukan pemulihan pada saat ini. Dan hari ini jadwal Tuhan bahwa pemulihan yang Bapak lakukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah sesuai dengan topik pembicaraan pengumuman, yaitu pemulihan pohon atau hewan, tumbuh-tumbuhan, lalu hewan, lalu tanah, lalu air, lalu batu, matahari, bulan, dan bintang. Itu beberapa hal yang hari ini dipulihkan. Haleluya. Dan disuruh umumkan berita ini ke seluruh dunia. Haleluya. Supaya segala makhluk mendengar bahwa hari ini telah terjadi pemulihan. Di dalam dimensi roh, saudara-saudari terkasih, pada saat ini di surga itu perkara-perkara luar biasa sedang terjadi dalam perkara-perkara pemulihan. Ya, puji Tuhan. Kita lihat di ayat 19 itu dari Roma 8 itu, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Yahweh dinyatakan. 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh karena kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Haleluya.
Puji Tuhan. Ini saya ada mau bersaksi. Tadi pagi tadi saya dibangunkan dengan mimpi bahwa Bapak saya dalam mimpi itu saya ada pegang satu kulit kayu. Kulit kayu. Lalu ada suara dibilang bahwa ya kulit kayu ini, haleluya, itu harus semua diserahkan kepada Tuhan untuk didoakan supaya terjadi pemulihan. Saya dengar suara mimpi itu seperti itu. Lalu tadi pagi kami berdoa dengan teman sekutu di dalam doa untuk menyelesaikan ini. Kami berdoa tanya Tuhan, ini apa arti daripada saya pegang kayu lalu diserahkan kepada Tuhan untuk segala sesuatu harus dipulihkan semua, segala sesuatu harus diselesaikan. Lalu Tuhan memberitahukan kami dalam rema firman Tuhan bahwa haleluya, itu ada beberapa jenis pohon, hewan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan harus segera didoakan, ya, berhubungan dengan tubuh manusia, berhubungan dengan dekat dengan tubuh manusia. Tuhan perlihatkan pernyataannya seperti Tuhan mulai buka rahasia. Kami masuk lagi dalam hadirat Tuhan dalam pembukaan Hikmat Salomo, buku Hikmat Salomo, membukakan rahasia kembali untuk bagaimana harus kami selesaikan perkara pemulihan ini. Haleluya. Lalu Tuhan memberitahukan kami musuh kerajaan Yahweh yaitu Lucifer, si iblis itu. Nah, setelah dia jatuh itu, dia menguasai tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, air, dan segala sesuatu. Sehingga dia memperbudak mereka, tubuh mereka dipakai. Dia memperbudak mereka sehingga mereka hidup dalam kesia-siaan. Dan hari ini mereka sedang menangis, mereka sedang mengeluh dan berkeluh kesah untuk mereka harus dibebaskan. Haleluya. Tumbuhan, hewan, tanah, air, batu, dan lain-lain itu, dan bulan, matahari, dan bintang harus dibebaskan. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Lalu Bapak memberitahukan seperti itu. Lalu kami mulai, ini baru Tuhan memberikan hikmat kepada kami, ini sudah masuk ke tahapan pemulihan. Akhirnya, haleluya, Roh Kudus memimpin kami untuk mendoakan mulai dari satu persatu. Kami masuk ke dalam doa tadi, haleluya. Dalam penguraian yang kami tadi, Roh Kudus memimpin kami dalam berdoa untuk perkara pemulihan hari ini. Yang pertama itu Tuhan bawa kami untuk mendoakan tumbuh-tumbuhan. Waktu kami berdoa untuk berdoakan tumbuh-tumbuhan, haleluya, semua tumbuhan itu diwakili oleh satu pohon. Pohon yang saya pegang itu ternyata pohon itu berhubungan dengan pohon teke. Teke itu dalam bahasa suku Me itu teke, artinya satu pohon yang berhubungan dengan marga tekege, itu pohon teke. Jadi Bapak suruh berdoa pohon teke itu, karena moyang-moyang telah menyembah kepada pohon teke. Jadi setiap suku-suku Me di Papua itu, marga-marga Me itu mempunyai pohonnya masing-masing. Kalau marga TKG itu pohon teke, kalau marga Tatogo itu pohon tato. Kalau kita lihat di Alkitab itu, pohon kehidupan di Taman Eden itu Yesua. Pohon pengetahuan baik dan tidak baik itu Adam dan Hawa. Jadi ada pohon-pohon, kalau orang Israel disebut pohon ara. Allah juga nanti disebut pohon anggur. Itu semua melambangkan suatu pohon, itu melambangkan bagaimana manusia. Jadi Tuhan membukakan rahasia. Lalu berhubungan dengan kami marga TKG untuk mewakili semua untuk tumbuhan mau dipulihkan, harus masuk melalui kami marga TKG, pohon namanya pohon teke ini. Haleluya. Jadi waktu kami berdoa meminta ampun akan dosa, penyembahan dari marga TKG ini terhadap pohon teke yang disembah secara turun-temurun. Kami minta ampun dari sejak zaman dahulu dengan marga-marga lain punya, suku-suku lain punya berhubungan dengan penyembahan kepada pohon-pohon berhala. Haleluya. Itu waktu kami berdoa minta ampun di pengadilan Kristus untuk pemulihan pohon ini. Tuhan perlihatkan pertama itu setiap pohon, daun, cabang, kayu, akar itu semua ada binatang-binatangnya semua. Binatang-binatangnya. Lalu ada suara keluar dari pohon itu.
Nah, kamu itu manusia. Tetapi kenapa kamu menyembah saya, saya sebagai pohon yang kamu sembah? Kamu tidak menyembah Bapa yang menciptakan saya dan Bapa yang menciptakan kamu. Nah, suara pohon tidak berseru begitu. Akan berdoa lagi minta ampun, betul, moyang kami telah menyembah kepada pohon ini. Haleluya. Ketika berdoa itu lihat, api Tuhan mulai dari atas turun itu, kirimisi. Darah kirimisi Tuhan. Darah kirimisi Tuhan, darah kirimisi Tuhan turun dia mulai bersihkan itu binatang-binatang yang ada dalam pohon-pohon itu. Semua dibersihkan ke bawah, dibakar, dibersihkan semua. Begini pohon yang tadi itu dipulihkan. Begini suara Tuhan bilang, ya pohon ini mewakili semua pohon yang lain, tumbuh-tumbuhan sudah dipulihkan hari ini. Haleluya. Jadi kerjanya kilat. Itu yang pertama tadi, pohon tumbuh-tumbuhan dipulihkan. Yang kedua itu Tuhan menyuruh kami untuk berdoa lagi ke hewan. Haleluya. Nah, hewan ini ada dua perkara yang tadi Tuhan bawa itu. Hewan itu diwakili oleh ada dua binatang. Ada dua binatang, dua hewan. Yang pertama burung tekukur. Yang pertama itu yang pertama burung merpati, yang kedua burung tekukur. Nah, ini berhubungan dengan burung tekukur itu masih berhubungan dengan kami tekege lagi. Itu namanya burung pitekege dalam bahasa Me. Burung tekukur dalam bahasa Me itu burung pitekege. Sedangkan burung wonowo atau burung merpati hitam itu diwakili oleh Arga Margaswae di bagian utara Jayapura. Haleluya. Waktu kami berdoa untuk Jan Marga ini punya. Jadi biasanya kalau dalam kebiasaan orang Me, kalau ada orang yang mati, pada waktu mayatnya diangkat itu, nanti orang tua akan kasih tahu. Waktu mayat itu diangkat, nanti ada suara burung. Jadi kamu dengar suara burung itu. Itu sudah dia. Setan itu yang bunuh dia. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, kami telusuri lewat itu, baru masuk untuk berdoa. Begini ada dari Margaswae punya itu namanya merpati hitam. Merpati hitam, jadi waktu tadi berdoa minta ampun untuk mewakili semua binatang. Semua burung, semua binatang, hewan itu. Nah, diwakili burung merpati ini, hitam ini, yang disembah oleh Margaswae turun-temurun. Nah, waktu berdoa itu tadi mengaku bahwa pernah burung itu datang waktu orang bapaknya daripada ini, ada bapak satu, bapak Swai, kepala suku di Nusu, dia meninggal. Burung ini pernah datang dan tadi mengaku waktu berdoa begini, ternyata bukan burung merpati lagi, tapi itu burung hitam, matanya merah. Ternyata itu setan yang membunuh manusia ini. Jadi Roh Kudus membongkar bahwa setan yang menyerupai seperti burung itu, dia akan bermain di dalam untuk menipu manusia menyembah dia. Dia pakai tubuh daripada merpati hitam. Akhirnya tadi setelah itu Tuhan bakar, musnahkan barang ini, taklukkan, dibakar, musnahkan. Setelah itu masuklah kan berdoa ke burung tekukur. Burung tekukur yang berhubungan dengan tekeke punya. Ada namanya burung pitekeke. Burung tekeke punya piteke namanya burung piteke kalau burung tekukur itu. Haleluya. Nah, waktu kan berdoa minta ampun itu, burung ini dia menari-nari dalam roh, dimensi roh. Dia menari bagaimana, dia tertawa-tertawa. Dia bilang, yo kamu dapat tipu. Kamu percaya kami, kamu sembah kami, moyang kamu telah menyembah kami. Jadi burung ini dia mulai bicara. Ternyata itu setan. Tuhan berdoa, musnahkan barang ini. Dia mau lari, terbang begini, jaring surga tangkap dia, langsung habis, selesai, dimusnahkan. Haleluya. Lalu setelah itu Tuhan memberitahukan kami bahwa semua hewan hari ini sudah dipulihkan. Haleluya. Sudah dipulihkan, sudah dibersihkan, dan mereka mengalami kelegaan, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Rasa lega mereka, rasa bebas dari perbudakan. Haleluya. Lalu kami berdoa kembali, tanya Tuhan, kenapa waktu Yesua itu diserahkan kepada Simeon dan Ananias menghukum Taurat itu, mereka ambil burung merpati dan burung tekukur. Haleluya. Lalu Tuhan beritahukan bahwa ya burung merpati itu kan lambang dari Roh Kudus, sedangkan domba itu kan lambang dari Yesua. Sedangkan burung tekukur itu juga itu lambang dari sifat Yesua yang lemah lembut, memiliki sifat anak kecil. Jadi sifat anak kecil, walaupun dia dimarah, dia pukul, tetap dia sayang kepada orang tua, tetap dia ingat orang tua, dia berbaik dengan orang tua. Haleluya.
Lalu Tuhan bawa kami, kenapa 12 murid itu meminta siapa yang terbesar di antara mereka, tapi Tuhan bawa anak kecil itu taruh di depan mereka. Hendaklah siapa menjadi pemimpin harus memiliki sifat anak kecil ini. Jadi burung tekukur itu dia menunjukkan sifat Yesuha, menjadi bayi, lalu bertumbuh menjadi sifat yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengampunan, penuh taat kepada Bapa di surga. Haleluya. Itu rahasia dari burung tekukur yang Tuhan beritahukan setelah kenapa rahasia burung merpati dan juga burung tekukur dipakai. Haleluya. Demikian dari bagian dari pemulihan daripada hewan tadi. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah tanah. Waktu kami berdoa tanah ini waktu kami berdoa, kami mulai masuk berdoa begini, suara mulai tanah dari dalam tanah itu dia mulai bersuara. Tanah itu dia bilang begini, coba kamu lihat kamu punya tubuh itu, bau tidak? Kamu punya tubuh itu bau tanah toh? Suara itu dia bilang begitu. Kami bilang betul, kami rendahkan diri, kami minta ampun. Lalu tanah itu mulai berbicara lagi. Kenapa kamu manusia ini menyembah aku? Aku tanah ini menyembah saya ini tanah. Manusia juga dibuat dari tanah dan saya ini juga diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Jadi dia bicara seperti itu, tanah itu dia bicara. Jadi kami minta ampun, betul. Kami orang bahkan semua orang-orang di seluruh dunia, bahkan orang banyak itu menyembah ke tanah, kepada dewa tanah dan lain-lain. Minta ampun. Kami masuk melalui ada berapa marga itu, marga-marga yang penyembah tanah. Ada Bobi, Kayame, Madai, ada penyembah tanah, suku-suku penyembah tanah atau belah istilah turunan tanah. Debusnya kami itu Yohanes tampil, dia bilang, hai kamu keturunan tanah, keturunan batu, keturunan beludak. Ya, kami minta ampun di bagian-bagian itu. Minta ampun melalui marga-marga Bobi, marga ini menyembah kepada bilang kami ini turunan tanah dan lain-lain. Haleluya. Kami minta ampun di pengadilan Kristus tadi. Minta ampun baru langsung kami naik ke pengadilan Kristus. Waktu pengadilan Kristus baru Roh Kudus bilang begini, buka itu pakaian-pakaian tanah itu semua. Dalam tubuh manusia tidak pakaian tanah karena penyembahan kepada tanah dilakukan. Waktu pakaian tanah itu mulai gugur, dibuka ke bawah. Haleluya. Setelah itu minta ampun begini, tanah itu dia berbicara, aku sudah lega karena masalah tanah ini sudah dipulihkan. Aku sudah lega. Jadi kelegaan dia terjadi baik dalam tubuh manusia kita itu terjadi, pakaian tanah dilepaskan, lalu tanah itu sendiri pun merasa lega, dibebaskan dari perbudakan penyembahan kepada tanah oleh manusia itu sendiri. Dosa itu diampuni, lalu darah remisi turun membersihkannya. Itu tadi berhubungan dengan penyembahan kepada tanah dan tanah dipulihkan. Yang berikutnya air itu dipulihkan. Air. Jadi waktu kami berdoa air itu air danau, air tawar dan air asin. Kami berdoa bersatu untuk meminta ampun begini. Tuhan bilang begini, kamu berdoa kamu pun diri kamu dulu karena cepat lindungi kamu pun diri. Karena 90% tubuh manusia terdapat air. Kami minta perlindungan, segera tubuh kami dilindungi oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Kami berdoa minta ampun untuk kami masuk melalui ada 2 marga. Marga yang untuk daerah pantai diwakili oleh marga laut, itu diwakili oleh marga ini Suai. Kalau di danau-danau ini diwakili oleh marga marga Yowe. Ya. Lalu kami berdoa. Minta ampun akan dosa penyembahan kepada air. Minta ampun begini. Haleluya. Air itu dia mulai berbicara. Haleluya. Dia mulai berbicara, dia bilang begini. Ya, manusia kerjasama dengan setan untuk menuru air supaya banyak kasih bunuh orang, tenggelamkan orang. Hari ini lalu air itu dipakai dengan perantaran oleh setan dan manusia kerjasama untuk bagaimana banyak korban ditelan dalam air. Jadi setelah itu kan mulai minta ampun akan dosa karena banyak orang menggunakan binatang air untuk membunuh orang, merusak orang dan lain-lain. Karena air itu dia berbicara.
Dia berbicara kepada Bapa di surga, dia bilang begini, saya itu digunakan oleh setan juga dengan manusia kerjasama untuk saya dipakai untuk membunuh orang dan lain-lain. Mereka doti-doti, mereka berbicara. Jadi waktu air itu dia berbicara kepada Bapa. Sobat, saudara-saudari terkasih. Kalau kami minta ampun melalui marga-marga Yowe, marga-marga lain untuk mewakili, untuk minta ampun akan dosa-dosa ini, sudah darah Yesus mulai turun membersihkan itu semua dan air itu mulai rasa lega. Haleluya. Air danau, laut itu mulai rasa tenang, lega, kembali pulih. Haleluya. Itu air. Berikutnya itu Tuhan melakukan, berikutnya itu batu. Kami mulai masuk itu berdoa soal batu. Itu kan masuk melalui 7 marga sembahan batu, yaitu Boma, Tagi, Uti, Adi, Tatoro, Tekege. Jadi ada 7 marga penyembahan kepada batu. Orang bilang turunan Moropia, turunan Sionis, turunan batu, padahal itu sembah-sembah kepada batu. Haleluya. Jadi waktu kami berdoa minta ampun akan tanah itu, batu itu, penyembahan kepada batu itu, batu itu dia mulai bicara. Dia bilang apa? Ya, saya ini diciptakan oleh Tuhan, tetapi kamu manusia itu telah menyembah aku, telah percaya kepada aku bahwa aku ini kuat. Maka kamu punya hati menjadi keras. Kamu punya hati menjadi keras, pikiran menjadi keras, kepala menjadi batu. Batuk kepala batu itu karena moyang-moyang kamu telah menyembah kepada batu, sehingga kamu juga seperti batu. Roh Kudus kasih tahu seperti itu. Bukan Roh Kudus, tapi batu itu dia berbicara seperti itu. Dia mengaku di hadapan pengadilan Kristus waktu dia diliti di sidang ilahi. Haleluya. Kami berdoa minta ampun akan dosa yang turun temurun dari 12 suku Israel. Kami mulai naik ke pengadilan begini. Haleluya. Roh Kudus bilang begini, kenapa orang Yahudi itu tengkak-tengkuk, keras hati, tengkak-tengkuk. Gara-gara tengkak-tengkuk itu Musa ambil 10 perintah Abba Yahweh di surga. Yang pertama dari gunung Oreb turun itu, dia melihat Israel itu tengkak-tengkuk, keras hati karena menyembah kepada batu itu, kepada patung pahatan, patung lembah emas itu bikin sampai 10 perintah Yahweh itu Musa dia patahkan, kasih jatuh ke bawah sampai patah itu. Langsung Roh Kudus tadi kasih tahu seperti itu. Lalu kami berdoa lagi minta ampun sampai tengkak-tengkuk keras hatinya orang-orang Israel. 12 suku Israel yang turun temurun sampai generasi kami tadi itu semua tanah hati, batu-batu yang berkeras, hati kepala itu semua diangkat, dicabut, langsung diselesaikan oleh Tuhan baru. Lihat tanah itu, batu-batu itu sudah mulai pulih kembali. Setelah mereka pulih kembali, manusia juga dipulihkan. Tanah hati yang tadinya keras, turunan-turunan yang keras itu sudah mulai dilepaskan. Itu saudara-saudari itu tadi batu yang sudah dipulihkan. Itu perkara-perkara tentang batu, saudara-saudari. Pemulihan batu tadi terjadi seperti itu, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Kenapa Israel itu tengkak-tengkuk, Sionisme dan lain-lain itu karena penyembahan kepada batu ini. Patung pahatan, patung tuangan, patung lembah emas. Masalah tadi itu sudah selesaikan. Haleluya. Berikutnya itu tadi kami masuk lagi berdoa ke pernah masuk lagi kami tadi berdoa ke itu, ada marga-marga yang menyembah kepada ular naga, yaitu ada marga-marga Degei, Hengwai, dalam bahasa Hengwai itu naga. Degei, terus Mote, Edoai, Waine, Takimai. Jadi ada 7 marga untuk suku Me. Ada suku-suku lain di Israel, ada di mana-mana. Jadi ini mereka penyembah kepada ular namanya Eguai. Waktu kan berdoa tadi minta ampun itu, haleluya, luar biasa. Ular naga itu ternyata yang disebut dalam bahasa Meegua itu ternyata itu ular naga. Ular naga langsung dia tampil, dia bicara begini. Ular naga itu dia bilang, Egua dia bilang, saya ini binatang yang diciptakan, binatang naga yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi
Lucifer itu yang dia pakai saya punya tubuh. Baru dia masuk dalam sapu tubuh, dia pakai saya, dia pakai pakaian saya. Baru manusia-manusia datang menyembah, bukan saya naga, tapi dia datang menyembah rajanya Lucifer itu, menyembahnya begitu. Naga berkepala 7 itu hanya pakaian saja, mereka pakai pakaian naga, tapi di balik itu sebenarnya itu Lucifer. Naga itu dia mulai bicara seperti itu. Dia bilang, saya binatang biasa, diciptakan oleh Bapa di surga. Tapi karena manusia itu menyembah kepada saya binatang ini, akhirnya iblis masuk menguasai, dan dia menjadi raja di dalam naga. Ada yang berkepala 2, 3, 7, 12. Jadi dia bicara seperti itu sesuai dengan penyembahan. Nah, naga itu dia mulai bicara seperti itu. Lalu itu masuk berdoa minta ampun akan dosa dari ini, kan mulai masuk dari marga-marga maut, marga delay dan lain-lain, kan minta ampun doa. Begini langsung naga itu dia berbicara. Kasih keluar itu kan punya otak depan, ada pikiran busuk itu. Pikiran busuk. Ada yang ada dalam otak depan itu. Naga itu dia bilang, oh sudah kan berdoa minta ampun. Oh kelicikan sifat-sifat Lucifer naga ada di otak depan ini. Semua dari marga-marga turun ulal beludak itu penyembah kepada Eluai atau Engwai ini, penyembah kepada naga ini, kepada Lucifer yang tersembunyi dalam naga. Kami minta ampun begini, langsung Tuhan cabut semua keluar. Haleluya. Tuhan cabut, Tuhan selesaikan. Binatang ini pun dipulihkan. Haleluya. Binatangnya dipulihkan. Dari Lucifernya dipisahkan. Dia punya benih-benih penyembahan atau dia punya pikiran-pikiran busuknya, hati licik, pikiran busuknya semua diangkat dari manusia. Haleluya. Dari marga yang kami sebutkan tadi. Haleluya. Itu luar biasa saudara-saudari terkasih. Itulah turunan ulal beludak yang disebut kami ini turunan. Padahal bukan turunan mereka ini padahal itu hanya penyembahan. Bukan mereka itu turunan ular atau batu atau kayu. Tidak, itu hanya penyembahan. Semua manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi binatang dia berbicara di hadapan Tuhan. Batu dia berbicara, air berbicara, tanah berbicara. Dia bilang itu kami ini ada dalam perbudakan. Sesuai dengan tadi pengharapan anak-anak ini. Tadi ini. Tetapi dalam pengharapan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Siapa yang menaklukkan mereka? Ini karena laknat dosa membuat telah menaklukkan segala sesuatu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buahnya pohon yang kuperintah kepadamu jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan kesuburan payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah hidupmu. Semak duri dan rumput onak duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan dari pelu engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, dan karena disitulah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi ini kesia-siaan dia terjadi. Nah, kita berdoa minta ampun penyelesaian seperti ini di hadapan Tuhan, karena ini jadwal Tuhan sudah masuk, pemulihan sedang terjadi, maka Tuhan lakukan seperti itu tadi untuk turunan daripada penyembah ular ini. Lalu Tuhan bawa kami juga untuk kembali berdoa lagi untuk ini, matahari, bulan dan bintang. Haleluya. Matahari, bulan dan bintang. Jadi waktu kami berdoa matahari, bulan dan bintang itu, haleluya. Nah, Tuhan bilang begini, ya seperti yang sudah saya bukakan rahasia bahwa untuk mau berdoa bulan, matahari kami berdoa, bulan itu kami masuk lewat marga Tenoye. Tuhan bilang berdoa lewat marga Tenoye. Marga Tenoye ini marga yang tidak pernah minum air. Kalau dia bikin sesuatu upacara, dia tidak bisa pantang minum air selama 7 hari, tidak bisa dia minum air. Itu marga Tenoye. Jadi
bulan itu di waktu Tuhan berdiri di atas pulau Maugaya di Danau Paniai. Dari situlah dia berdiri menciptakan bulan. Yang berhubungan dengan ini adalah Tenoye. Ya, kami masuk lewat Tenoye untuk berdoa pemulihan bulan. Yang kedua kami masuk lagi berdoa untuk matahari, itu lewat marga Suai. Karena Suai itu marga itu matahari, laki-laki matahari laki-laki. Itu mereka mengenal seperti itu, penyembah kepada matahari. Lalu kami masuk lagi berdoa. Matahari itu diciptakan dari Danau Tagai di tengah ada pulau Daroai. Dari situlah Bapa berdiri untuk menciptakan matahari. Jadi rai matahari itu ada di sana. Marga yang berhubungan dengan itu adalah ada dua marga, tapi yang disuruh masuk adalah dengan marga Suai. Karena mereka itu laki-laki, mereka penyembah kepada matahari laki-laki. Kami lagi yang ketiga akan masuk ke bintang. Bintang itu Bapak berdiri di Pulau Duamo, baru ciptakan rasi bintang. Bapak bilang seperti itu. Lalu kami masuk dengan itu marga apa? Lalu Tuhan itu dengan marga PKI. Haleluya. Kami masuk dan berdoa penyembah dari PKI kepada bintang, bulan, matahari. Waktu kami berdoa matahari itu, matahari dia bilang apa? Saya ini matahari yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi banyak orang menyembah kepada setan. Setan menyembah kepada matahari, akhirnya setan dia lari sembunyi di matahari, baru menyerupai, baru dari kekuatan matahari ini kamu baku doti, baku bunuh. Itu karena itu manusia masih menyembah kepada kekuatan matahari. Jadi itu dewa-dewa matahari. Matahari dia berbicara seperti itu. Kami berdoa waktu berdoa bulan. Bulan juga dia berbicara seperti itu. Bulan bilang, adik bulan ini macam orang Mei bilang itu kalau berhubungan dengan matahari itu tani badikumi. Tani itu matahari, mereka usir tani, usir matahari supaya matahari pergi ganggu orang itu. Padahal bukan matahari, tetapi setan yang dewa yang ada dalam matahari, dewa ada dalam bulan, dewa dalam. Jadi wiki kalau macam jadi bintang itu udah nanti buat wiki itu bintang. Kalau bulan itu nanti arobah membuat banyak orang jatuh dalam persinaan. Itu karena penyembah kepada dewa bulan, dewa matahari. Kalau arobah itu berhubungan dengan kalau arobah, orang bilang kalau arobah itu bulan itu kalau mereka panggil Dewi Bulan. Apa yang terjadi? Itu masuk dalam orang itu penuh dengan persinahan. Ini bagian-bagian ini yang tadi kami berdoa serentak untuk minta ampun akan dosa, penyembahan dari marga Tenoye, dari Suai, dari PKI, dari marga-marga yang telah menyembah kepada bulan bintang dan ini dewa-dewa. Kami minta ampun semua. Minta ampun baru Tuhan satu kali kasih gugur semua seperti karung, bakar habis semua. Selesai bakar musnahkan semua itu baru terjadi pemulihan luar biasa. Lalu setelah itu selesai semua, haleluya. Lalu waktu kami yang mengadakan baru Tuhan bilang, hari ini juga pemulihan segala pemulihan bagian-bagian ini sudah selesai. Haleluya, dan itu harus dimeteraikan. Waktu kami dalam dimensi roh itu waktu mau dimeteraikan itu, ada tali kermisi merah turun baru mengikat perjanjian bahwa hari ini sudah selesai, sudah dilakukan pemulihan dan ini sudah diselesaikan dan itu disahkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, itu luar biasa. Lalu setelah itu kan mulai berdoa mengucap syukur begini. Nyanyi yang keluar di lagu Mada Bakti itu. Sebuah bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Tadi barang-barang yang tadi dipulihkan itu, mereka seperti sorak-sorai semua bernyanyi, rumput, pohon, hewan dan tanah. Tanah juga dia menari, air dia menari, pohon dia menari, batu dia bunyi tipa, seperti bunyi tipa batu dia berbunyi. Luar biasa seperti sebuah taman Eden yang dia riuh reda, pulih mereka pulih terjadi pemulihan dan sorak-sorai sukacita. Tuhan membuat sukacita di Taman Eden kembali, saudara-saudara terkasih. Hari ini luar biasa, tanggal 24 ini November tahun 2023 ini. Haleluya. Sampai lagu itu keluar. Lagu itu lalu terdengar lagu bahwa
terdengar lagu yang seperti yang tadi yang saya menyanyi itu, yaitu semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku, semua lorong di dunia mengarah pada ke surga. Oh haleluya, luar biasa. Itu yang tadi terjadi. Nah, sehingga lagu penutupnya dia turun dengan lagu itu, berpujian penyembahan itu luar biasa. Tamadeden tercipta kembali seperti semula saudara-saudara dalam dimensi roh. Haleluya. Ini semua perkara-perkara dimensi roh. Jadi kita di bumi ini begini-begini, tapi kalau dalam dimensi roh di surga itu hari ini sibuk, saudara-saudari. Dan hari ini sah pemulihan ini sudah selesai. Untuk pemulihan tumbuhan, hewan, seperti yang dikisahkan oleh kitab Yesaya, pemulihan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tinggal kita manusianya itu nanti tunggu waktu kapan dia pemulihan masuk. Haleluya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, 12 Desember itu kita sudah harus masuk ya. 66 anggota tubuh harus pemberesan dosa lagi. Itu kembali ke untuk pemulihan tubuh secara utuh. Pemulihan tumbuh-tumbuhan, hewan ini sudah mulai terjadi hari ini, luar biasa. Haleluya, saudara-saudari terkasih. Haleluya. Semua itu sedang dicatat, disimpan, dimeteraikan, diikat dengan tali gerimis sebuah perjanjian, bahwa suatu perjanjian sedang terjadi. Luar biasa. Saudara-saudari terkasih, itu bagian-bagian dari pemulihan yang saya harus sampaikan hari ini untuk seluruh dunia, karena Bapak menyuruh sampaikan supaya semua orang tahu akan perkara ini, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masiya Adonai. Ya, jadi yang dimaksud dengan pemulihan itulah seperti itu. Banyak orang salah menafsirkan pemulihan itu yang bagaimana, karena di kitab Roma 8 itu dibilang itu, banyak orang pikir setan juga harus bawa masuk surga. Bukan setan juga bawa masuk surga, tidak ada. Di surga itu tadi di peperangan Mikael rombongan berperang melawan naga itu. Naga dikalahkan, usir keluar dari taman surga, taman halaman surga. Nah, jadi yang dipulihkan itu tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, kayu, pohon, tanah, air, batu, dan manusia. Sekarang manusia ini yang masih belum. Manusia itu bagian tubuh ini belum. Kita akan masuk seperti apa pemulihan tubuh itu, 66 anggota tubuh itu nanti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12 kita ikuti. Kita masuk sama-sama tunduk merendahkan diri. Haleluya. Hari-hari itu harus berdoa kita mata, telinga dan lain-lain. Baik, itu akan kita masuk. Nanti untuk kali ini pemulihan yang Tuhan lakukan untuk hari ini sudah selesai. Saudara-saudari terkasih, di mana saja Anda berada, haleluya, luar biasa. Dari apa yang saya bersaksi dan apa yang saya sampaikan, apa yang Tuhan lakukan hari ini dalam pemulihan ini, mungkin ada yang antara percaya dan tidak. Haleluya. Haleluya. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ya, haleluya, luar biasa. Enok Adam itu kerjasama dengan Bapa untuk menciptakan Taman Eden. Haleluya. Untuk bumi yang sekarang ada kita ini diciptakan kembali kerjasama dengan siapa? Nuh. Haleluya. Saudara-saudari. Lalu bumi yang sekarang ada ini, yang sudah stabil ini, Bapa kerjasama dengan Yesua. Karena Yesua harus mati di atas, darahnya tercurah, maka bumi sekarang kita ada ini, seperti yang sekarang ada ini. Haleluya. Dan tidak lama lagi itu akan terjadi kerajaan 1000 tahun damai di langit bumi baru. Bumi langit yang sudah dipulihkan melalui pemberesan dosa Israel, dosa turun-temurun Ibrani, perusakan Taman Eden, dan lain-lain. Itu dipulihkan terus sampai penghakiman tumbuhan, hewan, semua dihakimi habis-habisan. Manusia dihakimi, setan-setan dihakimi, semua dalam penghakiman Tuhan. Haleluya. Dalam rangka pemulihan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan sesuai dengan apa yang Roh Kudus sampaikan untuk hari ini. Luar biasa, saudara-saudari terkasih. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat mengucap puji Engkau, muliakan nama-Mu. Hari ini luar biasa karena pemulihan atas tanah, air, batu,
tumbuhan dan hewan, bulan, bintang dan matahari telah terjadi. Haleluya, dan Bapa sudah melakukannya dan sudah disahkan di surga Bapa bahwa hari ini pemulihan sudah selesai. Haleluya, dan dalam proyek pembangunan Tubuh Masia dalam itu sudah dicatat dan itu sudah selesai. Kami mengucap mulia yang kamuliakan nama Bapa Rapat Takaramas Kopra antara banyak orang yang mendengar dan yang sedang akan ikuti channel ini. Engkau memberkati mereka Bapa semakin hari semakin mereka mengikutinya, di mana perkembangan dalam dimensi roh yang sedang terjadi dengan luar biasa. Haleluya, hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh kami, pikiran kami manusia. Haleluya, tetapi Bapa menyediakannya dalam pekerjaan Roh Kudus untuk Bapa sedang kerja, dan kami hanya mengalir bersama dengan Bapa untuk mengerjakan apa yang Bapa suruh kerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati. Kita akan bertemu di channel berikutnya. Salam.